Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah rahmatillah, kembali kita dipertemukan di salah satu majelis ilmu. Dan semoga kita berharap keberadaan kita di tempat yang mulia ini bisa menambah rahmat Allah kepada kita dan hidayahnya. Masih kita melanjutkan pembahasan kita tentang buku Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Profesor Zaid bin Abdul Karim Zaid. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang kisah bagaimana Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu tentang kejadian pembangunan Ka'bah, atau lebih tepatnya renovasi Ka'bah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya Ka'bah sebelum direnovasi di zamannya Rasulullah SAW adalah sebuah bangunan yang dibangun dari bebatuan yang tidak ada semennya. Jadi kalau antum bayangkan zaman sekarang, kalau kita membuat bangunan mesti ada semen di antara bebatuan tersebut atau batu bata tersebut, ada semenan. Nah, zaman dulu itu tidak diberi semen seperti itu. Lalu beliau menjelaskan bentuknya, Ka'bah zaman itu tidak kotak seperti zaman sekarang. Ada bagian setengah lingkaran setelah kotak tadi. Jadi kalau ada kotak, ada setengah lingkaran lagi di sini yang kita sering bilang sebagai Hijr Ismail. Itu masuk bagian dari Ka'bah. Setengah lingkaran itu masuk dari bagian Ka'bah. Makanya kalau ada orang umroh lewat tengah-tengah situ, nggak kehitung putarannya. Karena kan tawaf itu mengitari atau mengelilingi Ka'bah. Kalau dia berobos masuk ke Hijr Ismail, berarti kan dia tidak mengitari tapi masuk. Maka ini perlu diperhatikan oleh saudara-saudara kita muslim yang umroh ataupun haji. Kalau sedang tawaf, jangan berobos ke dalam, harus mengitari. Makanya kalau biar nggak salah paham, Hijr Ismail atau setengah lingkaran itu bagian dari Ka'bah. Lalu digambarkan di sini bahwasanya di zamannya Rasulullah SAW Ka'bah itu berbaur dengan bangunan masyarakat, tidak ada pemisahnya. Kalau zaman sekarang kita bisa lihat beda banget mana masjid mana bangunan masyarakat, atau perumahan masyarakat. Kalau dahulu cuma Ka'bah itu, lalu kelihatan rumah-rumah warga itu di sekitarnya. Belum ada dinding pemisah. Ini penggambaran tentang kondisi zaman dahulu. Lalu disebutkan di sini. Lalu saat zamannya Umar bin Khattab, zamannya Khalifah Umar bin Khattab, baru dibuat dinding. Tapi itu pun dindingnya pendek, seadanya. Yang penting orang tahu, ini sudah masuk masjid, seperti itu. Lalu ditinggikan lagi oleh zamannya atau saat dipimpin oleh Abdullah ibnu Zubair. Itu adalah penggambaran sekilas tentang kondisi Ka'bah sebelum direnovasi ataupun saat zamannya Rasulullah SAW. Di sini kisahnya bermula dari saat Rasulullah SAW berumur 35 tahun.
Ya, beliau berumur 35 tahun. Terjadi sebuah banjir, ya, yang menghantam dinding-dinding Ka'bah. Ya, namanya bangunan, ya. Namanya bangunan kalau sudah lama, ya, itu tidak sekuat saat pertama kali dibangun. Maka dengan seringnya hujan, ya, dan adanya banjir, maka berobohan, ya, bangunan Ka'bah tersebut. Maka di saat itulah kaum Quraisy bersepakat untuk merenovasi Ka'bah tersebut. Dan kita bisa bayangkan bahwasanya Mekah itu adalah kota yang berada di samping-sampingnya gunung, ya. Anggapannya lembah seperti itu. Jadi kalau ada air yang mengucur dari langit, ya namanya air turun ke bawah. Nah, itu lembah, berarti kan mesti kena air. Bisa dibayangkanlah orang-orang yang mungkin pernah ke sana dan pas hujan, itu gimana gampangnya banjir, ya. Air itu ngalir gitu. Sebab kalau orang sana sih tetap sholat di beber sajadahnya sambil ada air mengalir gitu, tetap sholat. Nah, seperti itu. Jadi itu keadaannya. Kayak di sampingnya gunung, kalau hujan mesti ngumpul di wadinya tadi. Wadi itu lembah kalau bahasa Indonesia. Nah, itu menghantam Ka'bah di saat Rasulullah SAW umurnya 35 tahun. Maka mereka sudah punya pikiran, oh ini harus direnovasi. Sudah keadaannya semakin buruk, ya. Ya, karena emang orang Quraisy misinya atau tugasnya menjaga rumah Allah, Ka'bah tersebut. Nah, kalau urus saya harus diperbaiki, tanggung jawab mereka. Bukan hanya sebagai kebanggaan, tapi yang namanya kebanggaan itu harus ditanggung jawabi. Nah, maka mereka berpikir, ya ini harus diperbaiki. Masalah pertama yang mereka dapat di saat ingin memperbaiki Ka'bah, mereka bertanya, namanya diperbaiki ini kan berarti harus dirobohkan yang lama, iya atau tidak? Renovasi masa dibiarkan? Harus bagian yang rusak harus dirobohkan dulu, dibangun yang baru seperti itu. Nah, mereka berpikir, ini siapa yang berani nyentuh Ka'bah ini? Ya, Abraha saja datang dengan gajahnya, mau menghancurkan saja diadab. Nah, mereka khawatir, gak berani. Punya ide renovasi tapi takut kalau mau nyentuh Ka'bahnya dengan cangkulnya atau dengan palunya, ya gimana ini. Maka mereka takut apa yang akan menimpa mereka bila mereka berani mencongkel batu-batu yang ada di Ka'bah tersebut. Maka salah satu dari mereka bernama Al-Walid mengatakan, aturiduna bihadmihal islah amil isa'ah. Kalian itu saat pingin merobohkan Ka'bah ini, pingin memperbaiki, renovasi, atau pingin suatu keburukan? Qalu bal islah. Nah, kita itu cuma pingin memperbaiki, tidak ingin menghancurkan. Faqala innallaha la yuhlikus salihin wa akhadal mi'wal wa syara ayahdam. Maka Walid tadi mengatakan, sungguh Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang soleh. Maka dia mengawali, ya, keraguan-raguan orang Quraisy tadi. Dia ambil cangkulnya, ya, untuk mulai merobohkan bangunan-bangunan yang sudah keropos tadi. Wa tarabasan nas tilkal lailah wa qalu nantadir. Orang-orang tadi, maksudnya orang Quraisy yang melihat tadi, ngomong, kita tunggu saja dia kena balaknya atau tidak, ada sesuatu yang bahaya enggak. Jadi dipakno dulu Walid ini. Kalau ada sesuatu, dia kena penyakit, tiba-tiba stroke, jatuh, jantungan, mati, ya itu berarti tidak boleh disentuh, biar kayak gitu. Maka setelah dilihat besoknya si Walid ini tidak kena apa-apa, maka mereka pun tahu, berarti ini sesuatu yang diridhoi oleh Allah, ya kita renovasi. Fa asbahal Walidu min lailati aidan ila amalihi fahadama wa hadama an-nasu hatta idan tahu ila asas Ibrahim alaihissalam afdhu ila hajatin khadar akhid ba'daha bi ba'd. Maka setelah lihat Walid tidak mengapa, besok paginya datang lagi, maka
orang-orang Quraisy pun juga ikut-ikut membantu merobohkan bangunan-bangunan lama demi renovasi tadi. Ya, dirobohkan semuanya, tinggal asasnya saja. Nah, asasnya dibiarkan, lalu dimulailah pembangunan yang baru. Waqad tajazzat Quraisy bina al-Ka'bah. Maka suku Quraisy tadi, ya mereka kan ada cabang-cabangnya ya. Setiap suku-suku bagian dari Quraisy tersebut mengambil bagiannya. Ada yang bangun bagian sini ya, ada kalau sekarang berarti 4 ya, 4 persegi itu ada bangun yang sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4. Semuanya ambil bagian. Wa syaraka Rasul sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah. Dan Rasulullah SAW sebelum diutus juga ikut dalam atau berpartisipasi dalam pembangunan atau renovasi Ka'bah tersebut. Ya. Walamma wasalu ila maudhi'il Hajar Aswad ikhtalafu fi man yadha'ahu. Nah, masalah kedua. Kalau tadi masalah memulai, masalah kedua. Masalah kedua, saat sudah hampir finish, hampir selesai perenovasian tadi, mereka berselisih. Ini siapa yang mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya? Nah, setiap kabilah itu pingin kabilahnya yang diberikan kesempatan itu. Ya, kami saja, kami lebih berhak seperti ini. Ya, perselisihan ini terus terjadi sampai hampir-hampir di antara mereka saling berperang satu sama lain, menumpahkan darah demi memenangkan ya kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhami kepada salah satu mereka orang Quraisy tersebut, ya namanya Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Ya, diilhamkan sebuah ide. Ya, dia mengatakan, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi ini, ya ma'syara Quraisy ij'alu bainakum fima takhtalifuna fi awwala man yadkhul 'alaikum faradu wa aqbalu yataraqqabuna awwala qadimin fa idza bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam falamma ra'awhu qalu hadzal amin radina hadza Muhammad. Ya. Maka saat tadi sudah lama mereka berselisih, ini siapa? Tidak ada yang mau ngalah. Sampai hampir-hampir mereka berperang satu sama lain karena memperebutkan, pingin meletakkan Hajar Aswad karena kemuliaan. Zaman dahulu kemuliaan itu benar-benar ya diperebutkan, syaraf, kebanggaan. Maka diilhamkan pada salah satu dari mereka bernama Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang lain, ya sudah, wahai suku Quraisy, bangsa Quraisy, jadikan saja di antara kalian ya seorang wasit, ya seorang penengah. Siapa itu? Siapapun yang masuk ke Masjidil Haram ini yang pertama kali. Maka mereka sepakat, ya kita lihat siapa yang datang pertama kali ke sini. Maka setelah itu datanglah Rasulullah SAW. Ingat ya, ini saat umur berapa beliau? Sudah nabi atau belum? Belum ya. Jadi ini sebelum kenabian beliau. Maka saat melihat Rasulullah SAW, mereka orang Quraisy mengatakan hadal amin. Ini adalah amin, orang yang terpercaya. Kami ridho dengan dia. Lihat Rasulullah SAW sebelum jadi nabi saja sudah digelari al-amin, orang yang terpercaya. Falamma wasala ilaihim akhbaruhu. Maka saat datang Rasulullah SAW ke tengah-tengah mereka, ditanya, apa pendapatmu? Bagaimana menengahi kami ini? Yang kami ini berebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka Rasulullah SAW, ya Allah mudahkan, Allah berikan taufik, fabasata ridaan. Maka Rasulullah SAW menggelar, membentangkan, apa bahasa Indonesia rida itu? Kain ya, kain, rida. Kain dibentangkan. Tsumma akhadal hajar fawada'ahu fihi. Lalu Rasulullah SAW mengambil Hajar Aswad tadi, diletakkan di tengahnya
seraya berkata, "Lita'khudhu kullu qabilatin bi tarfin." Setiap kabilah pegang ujung-ujung kain tersebut. Tsumma amarahum bi raf'ihi. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan, ayo kita angkat bareng. Setelah dipegang setiap kabilah yang tadi berebut untuk meletakkan Hajar Aswad, disuruh megang di pojok-pojok kainnya tadi. Farafa'uhu jami'an hatta idza balaghu bihi mawdi'ahu wada'ahu huwa biyadihi mubarakah. Ya, dibawa ke arah penempatan Hajar Aswad tadi. Setelah dekat, Rasulullah ngambil sendiri batunya, diletakkan ke Ka'bahnya tadi. Maka dengan ini hilanglah perselisihan di antara mereka. Mereka merasa semuanya ikut bareng-bareng ngangkat batu tadi atau Hajar Aswad tadi ke tempatnya semula. Wa bihadza kana sababan fi wiqayati Quraisy min harbin kanat taqa'u bainahum. Kebijaksanaan Rasulullah tadi adalah sebab, ya, tidak jadinya perang di antara intern orang Quraisy sendiri. Wa kana nafaqa qad daqat bi Quraisy an itmamil bait ala qawaid Ibrahim. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya bentuk Ka'bah bagaimana? Kotak atau enggak kotak dan ada setengah lingkaran. Itu aslinya yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya, tetapi di zaman renovasi yang dilakukan oleh orang Quraisy, mereka tidak memiliki cukup dana yang halal. Ya, mereka bangsa pedagang, banyak fulusnya harusnya kan. Tetapi mereka tahu, ya, mereka tidak mau menginfakkan harta yang tidak bersih demi merenovasi Ka'bah. Maka setelah dihitung-hitung, setiap kabilah ngitung-hitung yang urunan untuk memperbaiki, dihitung-hitung, loh, harta bersih ini titik, ya, akhir riba nih. Maka mereka tidak masukkan ke dalam biaya atau donasi perenovasian Ka'bah. Akhirnya efeknya yang kita lihat seperti sekarang ini, bentuknya kotak yang Hijr Ismail tidak dibangun penuh, ya, karena tidak adanya dana tadi itu. Ya, jadi dijadikan ada dinding pendek itu agar orang-orang tahu bahwasanya itu sebenarnya bagian dari Ka'bah. Nah, masyarakat juga harus diberitahu, ya, bahwasanya Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Taib. Apa faedah dari kejadian tadi? Nah, ini inti setiap kajian kita itu bagian faedahnya. Adapun segi sejarahnya antum sudah sering dengar di kajian-kajian sirah yang lain. Yang pertama, faedah yang pertama, bahwasanya orang Quraisy saja yang saat itu disebut masa-masa jahiliyah, yang notabene mereka musyrikun, mereka tahu betapa rendahnya harta riba. Nah, sesuatu yang unik, ya, orang dulu saja tahu, ya, riba itu harta kotor, tidak boleh dimasukkan apalagi ke dalam pembangunan tempat-tempat yang suci. Masalahnya zaman sekarang, habis korupsi pingin tobat, wis korupsi niki didadekno masjid ae. Nah, ini tidak sesuai, ya. Tempat suci, tempat suci, tempat peribadatan Allah tidak boleh masuk harta-harta yang haram. Ya, orang kafir saja tahu gitu loh. Rasul belum diutus jadi seorang nabi dan rasul, tapi mereka tahu, yuk gak pantes rek mosok bangun Ka'bah, bangun rumah Allah atik duit riba. Riba itu jelek, tahu. Maka aneh orang zaman sekarang mengatakan riba itu ndak apa-apa, 1 kali lipat 2 lipat tak masalah, lek 10 ndak boleh. Ada yang seperti itu, aneh-aneh, ya. Ini faedah yang pertama. Beliau berbicara banyak di sini, cuma saya simpulkan seperti itu. Orang kafir Quraisy tahu, ya, rendahnya harta riba itu. Maka kita kaum muslimin harus lebih mulia, lebih menjauhi namanya riba, karena kita diturunkan syariat Islam dan kita diutus kepada kita Nabi Muhammad SAW. Kita tunjukkan kualitas agama kita, ya, komitmen kita kepada agama ini.
Taib. Suara saya jelas ya? Nah, yang kedua, faedah yang kedua, bukti bahwasanya taufik Allah itu ada. Ya lihat bagaimana orang kafir Quraisy itu berselisih, tidak tahu jalan keluar. Bagaimana mereka ini menghentikan percekcokan yang terjadi tentang masalah siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya mengilhami Nabi Muhammad SAW agar menjadi penengah dan diberikan solusi. Itu bukti manusia itu akalnya Pak tidak nyampe. Tidak bisa, kalau tidak dituntun sama Allah kepada kebenaran tidak nyampe. Masa satu kota Mekah, maaf ya ini hiperbola, masa satu kota Mekah bahlul semua, tidak ada yang bisa mikir. Kembali itu butuh taufik dari Allah. Maka manusia itu tidak bisa dibiarkan cari kebenaran sendiri Pak, tidak bisa. Mereka butuh wahyu, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini sudah diberikan ya aturan hidup yang standar, yang sesuai, yaitu al-Islam. Makanya sekarang kita nggak usah aneh ada orang ya membuat melegalkan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, di sebagian negara ya nikah sama boneka, nikah sama hewan. Itu yang baru-baru ini yang mungkin viral ya, dibuat pesta pernikahan meriah untuk 2 anjing. Mana akalnya gitu loh. Di mana diletakkan kewarasannya itu? Itu manusia seperti itu Pak. Kalau dibiarkan perginya ke kesesatan. Udah seperti itu rumusannya. Ya, seperti Rasulullah sudah membersihkan masalah riba di zamannya beliau, sudah waras berarti otaknya manusia kan dalam masalah riba. Dibiarkan, didiamkan, tidak ada dakwah, tidak ada mengingatkan manusia, tidak diingatkan. Kembali nggak riba? Kembali lagi. Kita jadi punya sistem yang kita nggak bisa lari dari riba. Mau naruh ke tempat penyimpanan duit namanya bank, loh bank ada riba. Nah kita harus berusaha untuk menjauhi sekuat-kuatnya. Tapi sistem ini sudah mencekik masyarakat. Ya, pinjaman uang online, ya, pinjol-pinjol itu dicekik masyarakat dengan sistem yang mereka sulit keluar. Maka dengan berdakwah, dengan kita mengingatkan umat dan mulai ya menggiatkan kegiatan ekonomi yang tanpa riba, itu adalah usaha kita untuk membalik tren tersebut. Manusia kalau ditinggalkan mesti balik ke kesesatan. Zamannya Nabi Nuh sudah direset masalah tauhid. Ya ada tombol itu, ada tombol resetnya itu dicetek. Balik lagi kepada semuanya tuh. Yang nggak tauhid ditenggelamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan waktu berjalan, balik lagi nggak kesyirikan? Balik. Manusia itu seperti itu Pak. Tendensi akalnya itu seperti itu. Lo nggak syirik, ya lo nggak zina, nanti ke riba, mesti kayak gitu balik. Nah tugas kita sebagai kaum muslimin yang diberikan kesempatan oleh Allah beragama Islam, apalagi yang ngaji, apalagi yang belajar, itu untuk nyetop tren ini. Kalau nggak bisa balik, minimal memperlambat. Kita tahu akhirnya manusia nanti akhirnya manusia di akhir zaman yang punya iman sama Allah diambil nyawanya, tinggal orang-orang yang buruk. Kita tahu akhirnya seperti itu nanti, ya kan? Tahu akhirnya bakal tinggal orang-orang elek di dunia ini nanti. Sampai Allah turunkan kiamat nanti. Tapi itu bukan urusan kita. Allah berikan clue tentang masa depan, bukan berarti kita jadi mutung. Wis gak usah dakwah wis akhirnya lho, nanti akhirnya menungso elek kabeh. Ki apa dakwah? Lho bukan itu. Kita disuruh oleh Allah ke arah sebaliknya, itu sebagai ibadah kepada Allah. Kita rem kerusakan masyarakat. Ya, itu tugas kita. Masalah nanti tetap rusak ya itu di luar tanggung jawab kita. Kita yang bakal ditanya kalau kita tidak melakukan atau tidak mencoba perubahan. Allah tidak menyuruh kita untuk harus berubah. Kalau nggak berubah kamu dosa. Tapi yang ditugaskan kepada kita kaum muslimin itu kita mencoba berdakwah. Keberhasilan itu bukan PR-nya, tapi usaha untuk berdakwah itu di pundak-pundak kita. Paham ya? Beda. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan hasilnya, tapi mewajibkan apa? Usahanya. Ya. Masyarakat bagaimana keadaannya, akhirnya ya hasilnya itu bukan urusan kita.
Tapi usaha saat melihat kemungkaran kita nasihati, kita kasih tahu, ya, kita doakan biar masyarakat itu kembali kepada jalan hidayah. Itu tugas kita. Nah, ini yang harus dipahami dari tadi faedah yang kedua tentang tendensi otak manusia itu tidak bisa mencapai kebenaran. Ya, butuh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faedah yang ketiga, beliau mengatakan inna ra'il jama'i alladhi sadara minal qurasyiyyin wa hum haula al-ka'bah hina ma aqbala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa qalu jami'an radina ja'al amin radina ja'a Muhammad hadha ra'yu fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la budda an naqif indahu wa naqul. Ya, beliau mengatakan fakta bahwasanya saat orang Quraisy sepakat yang datang pertama kali itu yang akan menjadi wasit di antara kita. Saat melihat Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabian, mereka sepakat mengatakan al-amin, al-amin, orang yang dipercaya, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Di sini beliau mencoba untuk mengungkapkan sebuah faedah. Seorang dai, ya, seorang itu harusnya hidup bersosial. Bagaimana orang Quraisy saat itu tahu bahwasanya Rasulullah kualitasnya al-amin? Kalau Rasulullah orangnya tipenya tidak suka bersosial, tidak suka bermasyarakat, paham ya? Beliau ingin menunjukkan itu. Posisi kita memegang teguh sunnah, ya, memegang ajaran Islam yang fundamental, ya, menjalankan Islam. Bukan berarti maknanya kita menjadi eksklusif, tidak mau ngumpul, tidak mau berbaur, tidak mau ngobrol. Lihat orang nggak jenggotan diliatin, lihat orang nggak cingkang diliatin. Ada orang masuk masjid bukan jarang ngaji diliatin, nggak gitu. Ya, kita tetap harus bermasyarakat dan bisa, ya, membaur kepada masyarakat di dalam kode etik yang syar'i. Ya, bukan berarti kalau ada acara-acara yang isinya kemungkaran antum datang, ya enggak. Tapi artinya bisa bermasyarakat tetap dengan menjaga syariat Allah. Loh, susah Ustaz. Ya, itu latihannya di situ. Ya, harus mau ngambil resikonya. Ya. Ya tadi beliau mengatakan Rasulullah tidak dikatakan al-amin kecuali orang itu gara-gara tahu dengan bermuamalah dengan beliau. Ya, mungkin ada yang sebagian pernah ngomong sama beliau, sebagian pernah berdagang dengan beliau, sebagian pernah memakai jasa gembalanya beliau dahulu saat menggembalakan kambing. Kita sudah sebutkan di dalam pelajaran sebelumnya bahwasanya Rasulullah SAW menggembalakan kambing-kambingnya orang Quraisy, ya, sebagai bentuk bahwasanya seorang dai, seorang itu harus, ya, bekerja dan tidak hina orang bekerja itu. Yang hina itu yang korupsi, ya, yang nipu orang, itu yang terhina. Ya, bekerja walaupun kerjanya terlihat biasa saja, itu lebih mulia daripada yang membohongi manusia dengan bisnisnya. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang pentingnya tengah-tengah. Bukan berarti uzlah, menjauh, tapi juga bukan terlalu membaur yang tidak ada batasan. Tengah-tengah, beliau mengatakan tengah-tengah. Yang kita uzlahi atau kita jauhkan diri kita itu dari amalan-amalan yang dosa, mungkar, itu kita jauhi. Sisanya kehidupan masyarakat yang sifatnya mubah, kita harus terjun. Tujuannya apa? Agar masyarakat itu bisa didakwai dengan apa? Perbuatan kita. Kadang kita nggak usah jandon, nggak usah ngomong, tapi lihat akhlak kita, lihat gerak-gerik kita, cara kita bersosial, masyarakat itu nanti ketarik. Nah, itu juga salah satu cara berdakwah. Berdakwah itu bukan cuma di atas podium, tidak. Senyum kita, salam kita, perkataan yang sejuk dari mulut kita, walaupun tidak dalam konteks agama, itu juga bentuk dakwah. Nanti kan orang bertanya-tanya, ini Pak, ini kok enak diajak ngobrol ya, kok enak unggah-ungguhnya ya, dia apa backgroundnya? Oh iya Pak, dia ngaji, sering ngaji orangnya. Oh,
Nanti sudah tertarik, oh ini efek dari dia ngaji. Ternyata akhlaknya semakin baik. Lah masyarakat nggak bakal nyicipi akhlak kita kalau kita tidak bersosial. Maka tengah-tengah kita artikan hadis-hadis yang isinya adalah menjauhi kerusakan masyarakat, juga digabung dengan fakta Rasulullah SAW. Bahkan setelah menjadi Nabi, apakah Rasulullah mencela dari masyarakat? Tidak. Bahkan diceritakan di beberapa hadis Rasulullah SAW mengunjungi anaknya orang Yahudi yang sakit. Ya kita mikir lapor nang omane wong Yahudi. Kan mikirnya gitu. Ya kita gak usah jauh-jauh. Kita nih sekarang pernah nggak salah seorang dari kita datang ke rumahnya orang Kristen? Bukan urusan bisnis ya. Epok datang, nggak ada urusan bisnis, datang ke rumahnya. Pernah? Nggak semuanya. Mungkin kalau tonggonya ada yang Kristen ya. Tapi kita memulai tiba-tiba, oh ya saya punya di telepon saya itu ada satu teman saya Kristen. Aku rumahnya satu rohmi, dakwah dengan akhlak. Pernah nggak? Belum tentu kepikiran. Rasulullah sudah pernah melakukan. Ya, Rasulullah berbicara ya dengan orang yang beda agama. Ya, datang ke rumahnya. Tapi apa? Bukan dalam bentuk wala loyalitas kepada mereka, bukan, tetapi untuk memperbesar kesempatan orang itu bisa melihat gambarannya Islam, yaitu dakwah dengan perbuatan. Nah, seperti itu. Ini beliau ingin menunjukkan atau mengangkat hal itu. Dakwah itu ya berbaur, salah satu yang berbaur orang mungkin tertarik dengan dakwah al-Islam. Tapi kalau kita sifatnya eksklusif, menarik diri dari masyarakat secara berlebihan, saya katakan itu yang membuat dakwah itu tidak berkembang dengan seharusnya. Ya, Rasulullah pergi ke pasar enggak? Pergi ke pasar. Ya. Rasulullah mengunjungi tetangga enggak? Mengunjungi tetangga. Ya. Rasulullah bertemu dengan orang non-Islam atau orang kafir, iya enggak? Iya. Tapi lihat konteksnya semuanya jelas Rasulullah. Bukan loyalitas atau cinta gara-gara cinta kepada kerusakan mereka, enggak, tapi ingin berdakwah, ingin memberikan mereka itu paparan Islam. Mungkin orang itu enggak pingin tahu Islam, cuma dosa lu Kristen. Ya, di kampung ini terkenal, masa aku di masjid rek dideloi lah. Ada rasa-rasa takut seperti itu. Nah, tugasnya dai ya, kalau orang itu belum mampu untuk mengambil hidayahnya sendiri, kita coba untuk dekatkan. Ini loh Pak Islam. Ya. Kalau permisalan hiperbola saya sering kalau berdiskusi sama teman-teman mahasiswa itu, saya mengatakan dai itu kudune lebih getol Pak daripada sales. Iya, sales getol nggak? Tok Pak, ada ini produk saya Pak, ini seperti ini. Dai itu harusnya lebih getol daripada itu. Karena orang kalau gagal tuku produk antum gak rugi apa-apa Pak. Tapi kalau orang gagal mendapat hidayah, apalagi orang yang kafir, orang musyrik, orang yang non-Islam, gagal mendapat hidayah, nang di Pak enggone Pak? Neraka Pak. Lebih getol gak harusnya kita? Loh, kita itu jadi sales Pak, pinginnya cuan, fulus, tok, wes, fulus. Tapi kalau orang ini gagal nggak dapat hidayah, itu orang itu mungkin kalau kita nggak peduli, mungkin karena bukan keluarga kita, anggap itu keluarga kita, pamani kita, ponani kita, apa gak sakno? Nah kan gitu, mindset itu loh Pak, diganti seperti itu. Ya saya kalau guyonan sama teman-teman mahasiswa itu, iya kudu kini awak dewi kudu luwe getol toko sales, luwe militan, lebih semangat, karena yang gagal kita jual maksudnya kita berikan ya, kita hantarkan agama ini, risikonya neraka. Ya risikonya neraka. Kalau nggak selamanya minimal dicelup lah. Kalau dia akhirnya jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama, walaupun dia sudah muslim. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hukum bahwasanya orang-orang yang kejelekannya, timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, dan dia seorang muslim, apa konsekuensinya? Kalau tidak dimaafkan oleh Allah,
ya dicelup, dicuci dulu dosa-dosanya. Nah, masa kita tega ya membiarkan saudara-saudara kita semuslim yang katanya kita bersaudara karena Allah dicelup, Pak. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian bila tidak mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Kita lebih ingin selamat, tapi masuk selamat sendiri. Kita semampu-mampunya, sekuat-kuatnya membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita, kolega-kolega kita untuk juga masuk ya ke dalam barisan sunnah ini. Nah, seperti ini poinnya apa? Dengan cara kita berbaur. Jadi juga beliau menyebutkan pengaruh besarnya akhlak dalam berdakwah. Ya, bagaimana Rasulullah SAW ya dengan akhlaknya sampai orang-orang itu tahu bahwasanya Rasulullah adalah Al-Amin. Tapi ingat ya, jangan sampai kita niatkan ya berbaur itu biar dibilang orang yang soleh. Itu nanti masuk ke bab riya dan sum'ah. Jangan sampai. Lihat, Islam itu memberikan arah, tapi juga diberikan rambu-rambu. Ya, berbaur dengan masyarakat, tapi jangan jatuh ke dalam syubhat mereka. Jangan jatuh dalam loyalitas kepada dosa-dosa. Ya, jangan sampai ada riya. Nah, orang yang pingin simpel, terus gak usah sekalian Ustaz, akeh apa halang-halangan, akeh rambu-rambu nih. Lo nggak gitu. Kalau pingin standar, ya saya kabarkan yang standar. Ya. Tapi kalau ketidakmauan kita untuk terjun, itu justru mendapatkan madharat yang lebih besar. Ya. Bisnis saja ada resikonya, Pak. Masa nilai akhirat nggak ada resikonya? Ya, kita ada resikonya, tapi kita makanya perlunya ngaji biar kita cek. Oh, saya agak kurang ke kiri nih, oh, kurang ke kanan ini. Biar kita tengah-tengah. Jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya sudah, saya nggak mau temu orang. Saya sudah ngaji, saya nggak mau kena jelek-jeleknya. Loh, nah, itu siapa yang dakwai? Ya Ustadz. Loh. Nah, saya katakan di sering pengajian saya, perbaikan umat tanggung jawab bersama. Makanya ada hadis balighu ani walau ayat. Masa orang yang tahu satu ayat dibilang ulama? Enggak kan? Tapi itu bukti, maksudnya kaum muslimin ayu yang militan untuk menyampaikan kebenaran selama dia tahu kebenarannya sudah terapprove, sudah terbukti. Contoh gampangnya, Allah satu. Siapa yang ragu di sini? Allah satu. Enggak ada kan? Itu sih kebenaran kan? Sampaikan. Ya. Salat di masjid bagi laki-laki afdol. Saya nggak mengatakan wajib ya, karena ada khilaf di bagian ulama. Afdol. Itu nggak ada khilaf di antara ulama. Sudah kebenaran itu yang diterima oleh semua macam-macam kaum muslimin. Sampaikan. Salat duha sunnah. Itu sudah kebenaran juga. Sampaikan. Senyum di depan saudaramu adalah sunnahnya Nabi. Ada yang ragu? Nah, itu kan juga kebenaran. Tidak perlu jadi ustadz. Nah, ini sampaikan. Nah, kalau ini jalurnya ini kayak gini Pak, standar, insya Allah dakwah itu cepat Pak. Cepat-cepat ini bukan karena ribut pengikut, enggak. Tapi cepat sebelum ini orang itu umurnya tuh habis. Kita kan sedang ingin menggapai dia ini kan. Jangan sampai keduluan sama malaikat maut. Itu maksudnya cepatnya tuh di situ. Bukan wah, entah gendeng pengikut. Enggak, bukan itu. Tetapi untuk masyarakat ini mendapat kesempatan untuk mendengar kebenaran. Makanya dalam syariat Islam di sebuah ada di ayat Rasul Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad untuk memberikan kesempatan orang-orang Quraisy hatta yasma'a kalamullah, sampai mendengar Al-Qur'an. Diberikan kesempatan untuk mendengar saja minimal. Ya. Nah, itu saking pentingnya memberikan kesempatan seseorang untuk mendengar kebenaran. Nah, caranya apa? Kita yang semangat dalam menyampaikan agama Allah. Tapi tentu sesuai dengan proporsionalnya. Ya, sesuai kadar ilmunya. Di sini beliau menyebutkan akhlak itu sangat penting dalam berdakwah, dan satu dakwah itu akhlak itu terlihat dengan kita berbaur ke masyarakat. Beliau juga menyebutkan lihat bagaimana kejadian Nabi Yusuf saat di penjara. Ingat kisahnya?
Nabi Yusuf saat di penjara, ya, saat Nabi Yusuf difitnah oleh seorang wanita, akhirnya dimasukkan ke penjara. Nah, ini juga hal yang kita bisa ambil faedahnya. Sekarang Pak, saya tanya, penjara itu tempat prasangka orang-orang elek atau orang-orang baik, Pak? Orang-orang jelek, ya enggak? Kita enggak mengatakan itu secara perorangan ya. Maksudnya mindsetnya orang, anggapannya orang, kita ngomong seperti itu. Orang-orang bermasalah lah minimal, iya kan? Tetapi Nabi Yusuf dengan berbaurnya dengan teman-teman sepenjara, dengan akhlaknya, ini orang-orang Pak yang sama-sama di penjara sampai mengatakan, inna naraka minal muhsinin. Wahai Yusuf, kami ini melihat kamu orang-orang yang baik, orang-orang yang muhsin. Harusnya Pak, kalau mindsetnya orang penjara, halah ya sono iki yo masalah lapo aku lihat dia sebagai orang yang baik. Ya kan gitu. Minta nasihat sama konco penjara. Lapo konco penjara? Lek datang ustad ke penjara itu minta nasihat. Lapo teman-teman yang sama bermasalah dimintain nasihat? Kan gitu. Saya ulangi, Nabi Yusuf itu ditahan dengan orang-orang yang lain di dalam sebuah penjara. Mindset seorang di dalam penjara mesti melihat orang lain di penjara itu ya sama-sama orang bermasalah. Iki sing iki nyolong, sing iki begal, yang ini nipu, yang ini. Tapi itu tidak terjadi di anggapan orang di zaman Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf. Kenapa? Karena beliau sampai pun di penjara menunjukkan dakwah dengan akhlak yang baik. Nah ini beliau menyebutkan, penulis buku ini menyebutkan dalil tambahan seperti itu loh. Tadi kita sudah dapat penggambaran dari al-aminnya Rasulullah. Ini diberikan gambaran tentang Nabi Yusuf yang posisinya di penjara tapi masih dipercaya sama orang. Masih orang itu merasa adem ayem kalau minta nasihat dari beliau. Ya. Di dalam ayat surah Yusuf ayat 36, wa dakhala ma'u sijna fatayan, dan ikut masuk ke dalam penjara itu dua pemuda bersama Nabi Yusuf. Ya, dan disebutkan mereka semua intinya minta takwil mimpinya. Ya. Nah, ini pentingnya berdakwah dengan akhlak. Dan di mana saja, sampai pun di penjara, kalau kita punya kesempatan dakwah, berdakwah. Dan kita lihat di sirah para ulama, tarikh para ulama, bagaimana banyak ulama nulis bukunya pas di mana? Di penjara. Nah itu. Sampai seperti itu Pak, para ulama mengusahakan dakwah kepada masyarakat ini. Tubuhnya dikekang oleh jeruji besi, tapi spirit menyampaikan agamanya tidak bisa dipenjarakan. Nulis. Dan satu bentuk taufiknya Allah diberikan kepada para ulama, ya. Di zaman itu mereka Pak, saya tanya, mau penjara oleh nggak buku nggak Pak? Buku-bukunya perusahaan mereka juga oleh. Tapi apa? Ilmunya apa? Ada di akal dan hati mereka. Wis apal. Cuma diem-diem bagaimana dapat secari kertas ditulis. Ilmunya di sini, tinggal dirangkai. Kalau kesempatan ada muridnya datang mengunjungi, ini serahkan ini tulisan saya tentang masalah akidah, masalah fikih, masalah itu taufik yang Allah berikan kepada para ulama zaman itu. Faedah yang keempat, ya, faedah yang ketiga cukup panjang ya. Taib yang keempat, faedahnya adalah kesimpulannya, orang yang mendakwakan kebenaran Pak, mendakwahkan apalagi tauhid, apalagi akidah yang benar, apalagi menyuruh manusia kepada sunnah Rasulullah yang suci, falan yaskutu, manusia itu gak akan diam dari hal seperti itu. Ini sudah menjadi siklus dakwah kebenaran. Saya tanya, Nabi Nuh saat mendakwahkan akidah yang benar, kembali kepada Allah, diterima atau dimusuhi? Dimusuhi. Dakwah loh Pak, 950 tahun Pak, apa nggak kurang suwi? Ya, lama sekali, sangat lama.
tapi dimusuhi selama itu juga. Ini bukti bahwa manusia kalau sudah kita ajak kepada kebenaran yang ngotek-ngotek agama yang dia sudah biasa melakukannya, mereka nggak bakal diam, Pak. Ya, bakal diperangi yang seperti itu. Maka siklus ini terus berulang. Zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Lut, zamannya Nabi Syuaib, zamannya Nabi Musa, terus mendakwahkan kebenaran yang otentik, wahyu dari Allah, dan mengeluarkan manusia dari kebodohan mereka atau dari agama yang mereka buat-buat sendiri, dari takhayul-takhayul mereka, mesti diperangi balik oleh mereka. Ya, itu sudah menjadi resep siklusnya dakwah kebenaran, Pak. Tapi bukan berarti, ya ini counternya harus disebutkan juga ya. Bukan berarti kita menjadi condong suka cari masalah dengan masyarakat. Pahami, masalah yang timbul setelah dakwah itu disampaikan dengan hak, dengan hikmah, dengan cara yang lembut, yang sesuai dengan caranya Rasulullah. Setelah itu ada masalah, kita harus bersabar. Tapi tidak ada apa-apa, kita cari masalah, itu yang salah. Bedakan. Kadang tadi fenomena yang terjadi, tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan, tapi dia buat onar di masyarakat. Itu yang membuat lemah dakwah, memperlambat jalur dakwah. Maka yang dimaksud oleh beliau ini, kita sampaikan kebenaran, tapi ingat, caranya pun juga harus sesuai sunnahnya Rasul. Bukan cuma esensi atau konten dakwahnya yang sesuai dengan Rasul, tapi caranya juga sesuai dengan Rasulullah. Setelah itu terjadi masalah, kita harus bersabar. Tapi kalau kita sampaikan sebuah konten kebenaran tapi caranya salah, lalu masyarakat protes, kita harus mengoreksi diri. Nah, ini harus diperhatikan dalam hal ini. Makanya kalau antum ingat dengan hadisnya Mu'ad bin Jabal, ya, saat beliau kembali ke daerahnya, ke kampungnya, lalu ngajari sholat yang teramat panjang, lalu masyarakat menolak, ya, Rasulullah nyalakan siapa? Mu'ad. Gak disalahkan umatnya. Umat memang bergedes, gak jelas, disuruh sholat gak gelem. Nggak gitu. Yang disalahkan dai-nya. Kenapa kamu itu sholat tidak melihat makmummu? Ada orang yang lemah, ada orang yang sakit. Kalau sholat jamaah yang secukupnya saja, jangan panjang-panjang. Kalau sholat sendiri, panjangkan semaumu. Rasulullah nyalakan siapa? Dai-nya. Sholat salah atau tidak, Pak? Tidak salah. Sholat jamaah salah atau tidak? Tidak salah. Baca Quran salah atau tidak? Baca Quran salah atau tidak? Tidak. Tapi saat caranya tidak sesuai, Rasulullah ingkari caranya tadi. Jangan panjang-panjang, Mu'ad. Oh, ada orang lemah di belakangmu itu, kasihan. Nanti mereka jadi kapok sholatnya. Lihat, cara itu juga penting, Pak. Gak cuma esensi saja. Maka jangan kita mengatakan, saya mengatakan kebenaran kok Ustaz. Ya sudah, dia nggak mau, ya sudah. Loh, jangan gitu, berdakwah nggak kayak gitu, Pak. Ya, lihat caranya, sudah standar atau tidak Anda? Sudah memperhatikan kata-kata al-hikmah yang disebutkan dalam Al-Quran atau belum? Ya, basirah. Nah, itu penting juga ditekankan di dalam masyarakat. Faedah yang kelima, ya, di kejadian tadi, ya, saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada Abraha dan pasukan gajahnya, dengan kejadian itu Allah meninggikan kaum siapa? Kaum Quraisy. Jadi nampak, oh ini kaum yang pilihan. Jadi terpandang dengan kejadian tadi di kalangan bangsa Arab saat itu. Nah, dengan kejadian renovasi Ka'bah dan diletakkannya Hajar Aswad dengan mediasinya Rasulullah, terangkat nama siapa? Rasulullah. Seantero, ya, orang tahu bahwasanya yang menggagalkan pertempuran antara Quraisy itu Nabi Muhammad. Yang bisa menengahi
ya kerusuhan di Mekah, nama Nabi Muhammad bahkan sebelum jadi Nabi sudah terangkat dengan kejadian tadi. Ya, sebentar saya tinggal 2 biar selesai satu membahas ini. Yang keenam, beliau mengatakan apa yang bisa menghentikan pertumpahan darah di kejadian yang tadi kita sebutkan, itulah juga yang bakal bisa menyembuhkan umat ini dari perpecahan. Kembali kepada apa? Agamanya Allah. Ya. Bagaimana tadi dengan satu ilhamnya Allah Subhanahu wa taala terhentikan pembunuhan di antara manusia. Pertempuran tadi. Seperti itu terjadi di zaman itu dengan agama Allah, ya, dengan kembali kepada sunnah Rasulullah, umat ini bisa terjauhkan dari pertumpahan darah dan segala macam, ya, perpecahan yang tidak perlu. Yang ketujuh terakhir, ya, kejadian tadi, ya, ada kejadian Rasulullah SAW saat membantu pembangunan renovasi tadi, ya, ada kejadian bagaimana Rasulullah SAW disuruh dinasihati oleh pamannya, itu sarungmu itu angkatan dikit, taruh di pundak biar nggak kena batu, ya, biar nggak kena kasarnya batu. Maka Rasulullah angkat, jelas ya, kalau diangkat sarung, nah itu sudah tahu terusannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau nabinya ini walaupun sebelum jadi nabi melakukan hal-hal yang kurang enak dipandang, ya. Maka Allah jaga, tidak jadi, Rasulullah nggak mampu untuk ngangkat sarungnya tadi ke pundaknya, ya, karena penjagaan Allah itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus sudah Allah jaga akhlaknya, ya, kemuliaannya, seperti itu. Ini yang bisa kita sampaikan, moga manfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.